Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi bahwasannya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Para sahabat, kawan baraya channel Nanan Priyatna, pada kesempatan ini saya akan membahas pengolahan limbah dapur menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Bahwa pupuk ini sangat berguna bagi tumbuhan baik tanaman hias, sayuran, buah-buahan, dan tanaman kerat. Memanfaatkan limbah dapur ini adalah sangat bermanfaat, yaitu menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang dari sisa limbah dapur. Nah, bagaimana caranya? Mari simak para kawan baraya sahabat semua tentang caranya yang mudah dilakukan, murah dilakukan, dan bermanfaat bagi kita sebagai pelaku pupuk organik atau pembuatan pupuk organik. Nah, sampah ini adalah sampah limbah dapur yang tadinya dipisahkan dari sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini bagaimana untuk sampah anorganiknya? Nah, itu dipisah, nanti bisa dijual ya, baik plastik ya, kemudian bahan kardus yang lainnya itu disimpan di dalam yang disebutnya adalah anorganik. Berbeda sampah-sampah yang lainnya, misalkan untuk golongan B yang berbahaya ya, itu B3 itu yang berbahaya, itu dipisah dari sampah B3, kemudian anorganik, kemudian yang organik. Nah, saya ini untuk memberikan trik yang cepat, mudah bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah tangga. Jadi sampah ini bisa bermanfaat. Jadi kan kadang-kadang ibu-ibu sampahnya mau dikemanakan, dibuang, disatukan dengan sampah anorganik, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah, baik penyakit ya, penyakit apapun. Baiklah, para kawan baraya sahabat semua, kita akan bahas mulai dari bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya adalah yang pertama adalah sisa-sisa limbah dapur ya. Ini baik sisa limbah, misal ada sayuran ya, misal sayuran ya, daun-daunan, ini misalkan ini daun-daunannya sisa limbah dari dapur. Nah, ini daun-daunan, kemudian ini sisa buah-buahan ya, ini kupasan buah-buahan. Nah, ini bahan-bahannya buah-buahan ya. Nah, kemudian ini sabut ya, sabut kelapa ya. Ini sampah organik juga ya. Jadi kelapa yang dibuat halus gitu ya, dibuat agak halus ya, atau lebih dikenal dengan kokopit lah ya, kokopit. Ini bisa dari tukang penjual kelapa yang biasanya dibuang ya, itu kita manfaatkan ya. Kemudian apalagi, ini adalah daun-daunan kering ya. Daun kering ini saya menggunakan dari daun pisang ya. Bebas kalau daun keringnya itu mau daun jambu, daun sirsa, kemudian daun pohon-pohon yang rindang yang berjatuhan di bawah, itu banyak yang kering, kita ambil itu. Nah, itu bahan-bahannya. Kemudian alat-alatnya apa? Nah, ini yang pertama adalah alat-alatnya. Ini sarung tangan, sarung tangan. Kemudian ember atau ya ember bekas, ini bekas cat yang 25 kilo ini ember ya. Bekas yang ember itu menggunakan dua ya, jadi dua ember. Kemudian ini adalah keran ya, keran juga digunakan untuk keran.
Baiklah baraya kawan sahabat semua, bagaimana cara prosesnya sehingga sampah dapur ini bisa dijadikan menjadi pupuk organik cair dan menjadi pupuk padat. Nah, ini pupuk menjadi kompos ya, nanti berguna bagi unsur hara bagi tanaman, seluruh tanaman, baik sayuran, buah-buahan, palawija, tanaman hias. Itu bermanfaat sekali untuk itu. Nah, yang pertama kita tadi barusan ember yang ini ya. Ember ini dibolongin ininya ya, dibolongin di bawahnya ya. Ini merata terus di sekelilingnya ini. Bolongnya dengan kisaran diameter 0,5 ya. Nah, ini bolong ya, bolong ini kisaran 0,5. Bagaimana cara membolongannya? Mudah, bisa dengan besi yang dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam ember, itu dibikin bolong-bolong ini cara bolongnya begini. Nah, ini kemudian penutupnya, ini pakai penutupnya ya. Nah, kemudian ember yang kedua ya, ini ember yang kedua ini tutupnya ini dibikin bolong seperti ini ya. Nah, ini untuk apa? Nanti untuk menyaring ya, menyaring nanti antara pupuk padat dengan pupuk cair. Nah, ini dibolong seperti ini. Tetapi kalau bawah yang ember yang kedua tidak dikasih bolong ya. Nih untuk, nah ini bolongan ini seperti ini dibikinnya, itu bisa dengan pisau atau dengan atau besi yang dipanaskan atau dengan bor juga bisa ya. Itu tergantung bagaimana kita akan membuatnya. Ini seperti ini dibikinnya ya, bolongnya ada 1, 2, 3, 4, 5 tengah gitu ya. Nah, nanti ini untuk penyaringan. Nah, ini dibuat embernya di bawah adalah keran ya. Nah, ini keran pakai klep karet gitu ya, dibikin nanti kita buka tutup. Nah, ini ya buat embernya. Nah, bagaimana Kang Nanan caranya untuk membuat organik cair ini ya, sehingga sampah yang di dapur ini tidak menjadikan masalah ya, karena kadang-kadang banyak lalat ya, kayak sampah busuk menimbulkan rasa bau. Nah, inilah cara untuk efektif bagi ibu rumah tangga, ini mudah dilaksanakan. Jadi ember ini disimpan di dapur ya. Nah, ini simpan di dapur gitu ya. Satu ini yang ada kerannya, paling kedudukan di bawah. Kemudian yang atasnya ini yang ember yang atasnya ini disimpan di atasnya. Yang dibolong-bolong ini nih. Kalau tadi yang ini tidak bolong, ini yang bolong. Ini simpan. Nah, begitu. Nah, kita isi dulu ini ya. Isi dulu ininya ember yang paling atas yang ada bolong-bolongnya. Jadi lapisan yang pertama kita masukkan kokopit lah ya. Kokopit ini sekitar setengah kilogram atau 1 kilogram ya. Masukkan aja kokopit ya. Paling bawah ya, kokopitnya. Nah, ini untuk apa? Untuk penyaringan nanti ya, penyaringan yang paling bawah nanti ini. Ini adalah sumber pupuk baik mikro maupun makro yang ada di dalam unsur-unsur ini, baik sayuran, buah-buahan ya, maupun kokopit itu sangat dasar ya, sangat subur bagi tanaman. Kalau tanaman hias menjadi lebat, rimbun, kemudian warnanya bagus. Kalau pada sayuran itu cepat pertumbuhannya. Nah, ini cara penggunaannya. Yang pertama tadi sudah dimasukkan kokopit ini, kokopit di paling bawah. Nah, kemudian ratakan saja itunya. Masukkan ini limbah ya. Limbah. Nah, ini pakai ini aja, sarung tangan. Kayak kalau
merasa jijik. Tidak usah merasa jijik lah, yang penting kita sehat saja. Kita tinggal cuci tangannya, tapi lebih aman kita gunakan yang sarung tangan. Untuk apa? Untuk buah-buahan atau sayuran yang busuk gitu ya. Nah, ini gunakan sarung tangannya. Nah, ini sarung tangannya kita gunakan. Nah ini. Nah kawan baraya semua, bahwa ini udah mudah dilaksanakan oleh ibu-ibu. Jadi sampah itu tidak terbuang begitu saja, jadi bermanfaat. Nah ini kita masukkan ya. Ini udah pisah. Nih, ini sayuran hijau ya, daun-daun sayuran hijau yang sisa ya. Nah, ini barusan itu apa? Panen wortelnya sudah diambil. Nah ini ada daunnya, ini jangan dibuang. Nah, ini gunakan jadi pupuk kembali ya. Nah ini pupuk dimasukkan ke basah ini. Sudah selesai, masukkan sayurannya ya. Di lapisan yang kedua itu sayuran. Ini kan banyak nih. Apalagi nih ada apa bekas buah-buahan, masukkan semua. Nah ini masukkan aja sih semua, terus ya masukkan. Nah ini kan unsur-unsur haranya itu bervariatif ini. Jadi baik nitrogen, kalium maupun fosfat ya, atau fosfornya tinggi ini. Ini dalam pupuk cairnya ini efektifnya. Kalau cairnya nanti bisa disemprotkan atau bisa dibuat jadi cor. Kemudian pupuk padatnya adalah untuk pupuk dasar ya, pupuk dasar. Ataupun bisa digunakan dengan pupuk susulan. Nah ini kita gunakan terus ya semuanya sampai penuh ya, ini sampai penuh lagi. Nah ini bisa dilakukan oleh siapapun di rumah ya. Jadi sampah itu jangan dibuang. Jadi kalau dicampurkan dengan sampah anorganik, nah itu bermasalah, jadi menimbulkan berbagai macam penyakit, di rumah kurang sehat ya. Kemudian banyak lalat. Nah kalau begini ditutup jadi bermanfaat kawan baraya semua. Itu proses ya. Ini masukkan semua ya, terus masukkan. Nih dah semua nih limbahnya sudah dimasukkan. Nah habis sudah ini. Nah ini nasi bagaimana kalau masalahnya misalkan ada nasi sisa yang busuk, masukkan saja ya. Baik nasi, cangkang buah, buah-buahan, bekas sayuran, masukkan sini semua. Nanti mikroorganismenya itu apa semakin banyak ya. Di samping ada mikroorganisme, kemudian apa zat-zat mikro dan mikronya ya, unsur mikro dan mikronya itu baik N, kemudian P dan K-nya itu cukup bagus. Nah terakhir kalau sudah ini masukkan buah. Ini ditutup dengan daun kering ya. Ini daun kering, ini daun kering. Jadi saya gunakan daun kering yang untuk apa pisang ya. Maksudnya untuk apa ini? Nah ini supaya nantinya yang basahnya itu ya, yang basahnya itu tidak tercampur ya nantinya. Jadi tidak apa kalau ada misalkan penguraian belatung itu tidak tidak naik ke atas karena ditutup dengan bahan-bahannya. Nah itu misalkan. Nah bagaimana misalkan kalau sudah ini, nah ini tutup aja, tutup dengan yang kering. Bagaimana cara menekan besok? Pengisi tinggal buka lagi ini yang keringnya, geser saja yang keringnya, masukkan lagi yang misalkan sampahnya, yang basahnya itu berarti apa bekas apa
cangkang buah-buahan, nasi, sayuran, bekas keratan, bawang, masukkan sini. Nah itu efektif semuanya, mengandung berbagai unsur insektisidanya masuk, kemudian sebagai kadar antioksidannya, penyubur penyubur tanahnya, ya unsur nitrogen, kemudian fosfor dan kalium itu lengkap. Nah itu kalau sudah begini, tinggal naikkan ke atas tadi ke yang ini ya. Nah ini, nah ini masukkan yang ke ini, yang lubang ini, simpan di atasnya. Nah begini, simpan di atasnya. Tuh udah selesai kan, udah selesai yang di atasnya tuh gini ya. Nih sudah masuk di ininya ya, tinggal ditutup tuh. Jadi ini tidak berbau karena tadi ada lapisan yang kering itu, daun-daun yang kering. Ini untuk menutup nanti yang basah. Nah nanti ketika proses pelapukan dan fermentasi oleh organisme, maka akan keluar air ya. Cairan tadi, cairan dari buah-buahan, nasi, sayuran, bekas masak itu. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam keran. Nah, ini nanti diambilnya di dalam keran. Jadi airnya ini kalau misalkan mau penuh, ambil pupuk cairnya. Nah, ini sampai terus padat ini sampai akhirnya nantinya menjadi pupuk padat yang di atasnya, yang ininya pupuk cairnya sudah bisa digunakan. Nah ini apalagi dipadukan nanti dengan air cucian, air beras atau air leri ya, dengan fermentasi jakaba, dasar sekali, sehingga pemupukan dari tanaman itu bermanfaat sekali. Itulah kawan semua baraya sahabat Nanang Priyatna, bahwa proses cara mudah mengolah sampah dapur menjadi pupuk organik cair dan pupuk padat ya, pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Jadi yang ke bawahnya airnya itu menjadi pupuk organik cair dan yang ke atasnya adalah menjadi pupuk padat, sehingga permasalahan di rumah untuk sampah itu tertangani, sehingga bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat bagi tanaman yang lain karena dibuat menjadi pupuk ya, bisa digunakan lagi menjadi pupuk, sehingga kita tidak usah membeli pupuk ya, apalagi pupuk kimia itu dengan harga yang semakin melambung, kita manfaatkan saja yang ada di rumah. Itulah para sahabat kawan baraya channel Nanang, mudah-mudahan bahwa ini adalah menjadikan ilmu bagi ibu bapak baraya semua dan bisa bermanfaat. Nah, itulah cara pemprosesan pembuatan pupuk cair padat limbah dapur. Jadi di dapur simpennya ini di dapur ya. Tinggal masak, misalkan ada sincangan bekas juga masukkan, nasi sisa masukkan, terus saja masukkan. Itu. Nah, inilah nanti airnya sudah ini di kerannya dibuka. Itu kan mudah ya, bisa dilaksanakan oleh siapapun. Nah itu pembahasan pada episode yang ke-11 ya. Jadi pada episode yang ke-11 ini saya membuat ya pupuk cair untuk di dapur ya. Nanti ya, pupuk cair yang limbah-limbah di dapur, simpan saja di dapur, tidak akan berbau karena ini pakai tutup ya, dipakai tutup ini semua, tidak akan bau. Nah, jadi jadikan pupuk ya. Mudah-mudahan kawan baraya semua bisa mengikutinya dan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kalau berpendapat misalkan bahwa kebersihan adalah sebagian iman, nah ini salah satunya, di sampah dimanfaatkan ya.
Nah itulah para kawan Baraya semua yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ya bahwa cara pembuatan pengolahan pupuk organik cair dari limbah dapur ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri episode yang ke-11 ini, saya mohon para Baraya, sahabat kawan semua untuk menonton, tidak di skip ya, di like ya, kemudian di subscribe. Kasihan kalau tidak di subscribe ya. Mudah-mudahan amal kebaikan para kawan Baraya semua setelah mensubscribe mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kawan Baraya semua diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, ya, yang mencari nafkah diberikan kemudahan, ya, yang menjemput rezeki diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, salam organik channel Nanan Priyatna.